Setiap orang waras akan memberitahu kalian bahwa ngebut dengan mobil jalan sempit yang hanya berjarak beberapa meter dari pohon dan batu dengan kecepatan lebih dari 120 km per jam adalah ide yang cukup bodoh. Ya, tapi itu semua nggak berlaku untuk pembalap rally, yang mana pembalap bersedia mengambil resiko itu semua. Karena hal ini seharusnya tidak mengherankan juga bahwa tim bersedia untuk mendorong batas-batas dari buku aturan. Dan sejauh manakah penggemar akan menyebutnya curang atau menyebutnya inovasi? Ya, di video sebelumnya kita udah ngebahas si curang Toyota Celica. Gimana Celica bisa mendominasi kejuaraan rally kala itu dengan melakukan sedikit kecurangan atau inovasi jenius untuk sebagian kalangan mengartikannya. Tapi di video kali ini kita nggak akan ngebahas Celica lagi, karena emang udah dibahas. Ditambah ya udah cukup juga kecurangan Celica sampai itu aja. Di video ini kita akan ngebahas mobil brutal grup B yang menggunakan rear wheel drive. Ya, dia adalah Lancia 037 grup B. Ketika datang ke rally grup B, Lancia 037 adalah binatang buas yang mutlak. Mobil itu memiliki mesin supercharged yang dapat mengeluarkan 325 horsepower yang terselip di bawah bodi komposit yang ringan. Karena hal ini, mobil itu sebenarnya udah bisa disandingkan dengan supercar pada masanya. Tetapi mobil itu memiliki satu kelemahan utama. Ya, dia memiliki penggerak roda belakang. Pada rally Monte Carlo tahun 1983, sebagian besar rute kering dengan bagian salju sporadis yang menempatkan Lancia 037S dengan penggerak roda belakang pada posisi yang kurang menguntungkan. Lancia tahu bahwa mereka berada dalam masalah untuk melawan mobil lainnya di grup B. Lancia juga tahu bahwa 037 tidak akan cocok jika mobil itu menghadapi kondisi licin, dan yakin banget nggak akan bisa juara di Monte Carlo. Dan sebenarnya mereka bisa aja menerima nasib mereka dan mencoba untuk finish di posisi ketiga. Tetapi itu bukanlah pilihan untuk orang seperti Casere Fiorio. Jika seseorang ingin berkompetisi di motorsport, dia harus tahu aturan yang harus dihadapi. Karena akan selalu ada zona abu-abu dari aturan, dan itu selalu menjadi pertarungan besar. Seperti si pintar dan si jenius tim Lancia. Casere Fiorio, manajer tim kala itu, memesan 300 ton garam dari Italia dan dikirim menggunakan sejenis truk pick-up. Garam yang tersebut bukan untuk mobilnya, akan tetapi untuk jalannya. Truk tersebut terus menumpahkan garam di sepanjang stage yang lebih sulit untuk mencairkan salju atau es. Lancia bahkan memaksa pihak otoritas Prancis untuk membantunya untuk menyelesaikan masalah jalan dengan alasan bahwa ia menjaga keselamatan para penonton. Cerdas banget. Ya, kalau secara fisikanya kenapa tim Lancia menggunakan garam? Ya, ini karena penambahan garam atau urea ke dalam salju menyebabkan salju mencair. Karena titik bekunya akan menurun. Jika suhu lingkungan menurun, hal ini merupakan salah satu pengaplikasian sifat koligatif penurunan titik beku. Jadi penambahan garam dapat mencairkan salju karena akan menyebabkan titik beku air akan turun. Yang mana kalau semua jalannya udah ditebar garam oleh Lancia, ini otomatis jalanannya akan terbebas dari salju dan es. Lancia tentu aja melakukan ini secara rahasia. Dan bahkan mereka memulai rally dengan ban salju untuk berbaur dengan sisa stage yang ada. Nggak ada keanehan sebenarnya ketika di start oleh mobil ini. Mobil itu tetap terlihat kewalahan berjalan di atas salju. Tapi hal menakjubkan terjadi, yang membuat penonton sangat kebingungan saat itu. Setelah hanya 4 km dari garis start, Lancia 037 berhenti untuk mengganti ban tarmak belakang dengan ban S-Studded, yang semuanya telah dikembangkan secara khusus untuk 037 oleh Pirelli. Pit stop ini memakan waktu sekitar 1 menit, tetapi dianggap layak untuk dilakukan. Meskipun itu adalah panggilan marginal Supremo tim Lancia, Casere Fiorio sangat menyukai taktik ini. Taktik ini menjadi berita utama dan benar-benar di luar kebiasaan Pirelli saat itu, dan langsung menyoroti pendekatan kreatif yang dilakukan Lancia dalam musim rally. Jadi di kala itu, di pertengahan stage, mobil rally dapat melakukan pit stop. Ya, walaupun seperti itu, sekali lagi, ini tentu aja membuat orang yang menonton kebingungan. Selain itu, Lancia juga berhenti beberapa kali lagi sepanjang rally. Di pertengahan stage, Lancia juga sering gonta-ganti ban. Mereka sering gonta-ganti ban slick dan ban salju yang studded. Ditambah lagi, orang-orang kala itu pada mikir kalau tim strateginya Lancia itu sangat jenius banget. Karena mereka bisa dengan tepat untuk mengganti ban mobilnya dari snow ke soft atau sebaliknya. Karena hal tersebut, Lancia bisa tancap gas tanpa memperdulikan kekurangan mobilnya tersebut yang berpenggerak roda belakang. Dan akhirnya benar-benar manis. Lancia berhasil mengalahkan semua kompetitornya di grup B dengan mengambil posisi 1 dan 2. Lebih gilanya lagi, bahkan mobil Lancia bisa menyelesaikan stage lebih cepat 11 menit daripada mobil di belakangnya, yaitu Audi Quattro. Ya, walaupun Audi Quattro juga memiliki roda penggerak belakang kala itu. Walaupun setelah ini ketahuan, balik lagi nih,
Ada yang bilang dia adalah jenius, ada juga yang bilang dia adalah orang curang. Ya itu semua tergantung siapa yang diakali ya. Seperti kecurangan lainnya yang udah berlalu, untuk saat ini semua ini akan menjadi kemenangan yang manis sekaligus memilukan. Karena balik lagi, curang ya tetap curang. Tapi kalau kecurangan seperti ini bisa dibilang sangat halus dan jenius ya. Jadi bisa dibilang juga inovasi sih. Karena di peraturan FIA kala itu nggak ada aturan tertulis untuk tim dilarang menabur garam di sepanjang trek. Ya, iya juga sih. Karena nggak bakal kepikiran juga sih FIA bakal ke situ. Jadi sebenarnya ya sah-sah aja kalau mereka punya budget lebih untuk itu. Ya ditambah juga Lancia kala itu memiliki dana yang sangat besar untuk mengikuti rally di tahun itu. Jadinya mereka santai aja ngorder garam segitu banyaknya. Ya sekali lagi nih, baik lagi nih. Kalau kalian tuh tim yang mana nih? Tim menganggap hal ini inovasi atau kecurangan murni? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.